boleh tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, ini satu lagu yang membuat kita semangat ya Ibu Bapak dan juga pasti ya buat teman-teman di rumah pun juga pastinya semangat sekali dan kita ketemu lagi di obrolan pagi RBTV. Aduh senang sekali yang pasti saya Tiara Meradini dapat kembali menyapa Anda di obrolan pagi RBTV dan sekarang spesial sekali ya obrolan pagi karena sekarang saya ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Jadi obrolan pagi lagi jalan-jalan nih. Nah jalan-jalan gak seru kalau Tiara cuma sendirian. Jalan-jalannya ini bertiga nih. Nah kira-kira yang dua siapa? Ini adalah orang-orang penting pastinya nanti bakal kita kepoin gitu ya. Project-project selanjutnya dari kota Jogja itu apa aja. Nah yang sekarang saya ingin menyapa yaitu pada Bapak Sugeng Purwanto selaku PJ Wali Kota Yogyakarta. Selamat pagi, selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mbak Tiara. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat, semangat dan ya Pak ya? pasti tetap semangat. Tetap semangat. Itu yang terpenting gitu kan. Paling penting. Apalagi udah denger lagu ya Pak ya? Oh ini pengennya nyanyi itu Pengen Mbak. nyanyi. Tapi kita kerja dulu baru nyanyinya nanti belakangan. Di belakang. Baik saya tunggu ya Pak ya. Siap. Baik dan juga Pak Sugeng di sebelahnya ada Ibu Septi Sri Rejeki selaku Kepala Dukcapil Kota Yogyakarta. Ya, Ibu. Selamat pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Sehat dan bahagia selalu itu paling kuncinya ya Bu ya. Iya, walaupun sedih, walaupun capek harus bahagia. Betul. Karena kewajibannya membahagiakan masyarakat. Aduh bener, luar biasa sekali. Boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber saya hari ini gitu ya. Dan hari ini Pak Sugeng dan juga Ibu Septi nanti kita akan bersama-sama membahas Bu Ya. dan juga Bapak tentang tema kita tertib Admin Duk dan inovasi layanan Dukcapil. Nah kalau udah ada kata-kata tertib dan juga inovasi ini kayaknya akan berbau-bau dengan teknologi gitu ya. Sekarang kayak udah informasi semakin meningkat dan semakin canggih. Nah nanti kayak gimana inovasinya. Cuman sebelum itu mungkin boleh ya Pak Sugeng ya bisa untuk dijelaskan nih Pak. Ya. Sebetulnya Admin Duk itu apa sih Pak? Biar pada tahu nih teman-teman yang di rumah nih. Ya terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi Admin Duk itu kependekan dari administrasi kependudukan. Ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan layanan administrasi kependudukan itu disebut Admin Duk. Artinya bagaimana kemudian pelayanan KTPL, pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu identitas anak, pelayanan akte kematian, akte kelahiran, pindah tempat tinggal dan perceraian dan sebagainya ini merupakan bentuk-bentuk administrasi kependudukan. Yang mana setiap peristiwa kependudukan yang tadi sudah kami sampaikan ini harus diikuti dengan pengadministrasian Ya. supaya tertib administrasi kependudukan yang manfaatnya di samping untuk kepentingan pelayanan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah oleh Kota Yogyakarta, tapi pastinya juga itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi wajib hukumnya kemudian masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukannya dan wajib hukumnya bagi pemerintah Kota Yogyakarta yang disepuhi Ibu Septi ini untuk memberikan pelayanan prima. Ini yang terpenting itu Mbak. Betul. Tiara. Baik. Jadi memang seluruh pergerakan dari masyarakat di Yogyakarta ini sendiri semuanya harus tercatat gitu ya Pak ya. Iya, dengan detail yang pasti. Teradministrasi dengan baik. Ya, tidak sekedar tercatat ya Mbak Tiara, tapi teradministrasi dengan baik. Oke. Kalau dicatat tok tapi tidak diikuti pelayanan administrasi kependudukannya, itu berarti baru pada tahap awal. Tahap awal. Yang diharapkan oleh pemerintah terkait pelayanan Admin Duk ini harus sampai kepada identitas-identitas ya yang memang itu harus dimiliki oleh masyarakat. Oke, dan itu wajib ya Pak ya hukumnya ya? Wajib. Wajib banget Ya, gitu ya? Wajib banget. Iya. Tuh, wajib sekali ya buat teman-teman semuanya ya mengenai tentang Admin Duk itu tadi sendiri. Terima kasih Pak Sugeng gitu ya. Siap Mbak Tiara. Baik, Bu Septi, kalau di Dukcapil Kota Jogja nih Bu, apa aja sih Bu sebetulnya ada layanan apa saja mengenai tentang administrasi kependudukan Bu? Ya.
Jadi untuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta itu ada pelayanan, yaitu satu, pendaftaran penduduk yang meliputi rekam dan cetak KTP elektronik, lalu updating dan juga mencetak kartu keluarga, lalu aktivasi identitas kependudukan digital, dan juga penerbitan biodata. Sedangkan yang di bidang pencatatan sipil, yaitu produknya adalah semua akte-akte, yaitu akte kelahiran, akte kematian, lalu termasuk dengan peristiwa penting terjadinya, ya, lalu akte perkawinan, akte perceraian. Nah, itu adalah yang bidang pencatatan sipil. Sedangkan bidang PIA itu meliputi konsolidasi data. Jadi nanti kalau nicknya nggak selaras gitu ya, kok ini nicknya nggak bisa dibuka, nanti dikonsolidasikan di bidang PIA. Nah, sedangkan untuk produk yang kita hasilkan adalah yang terkait dengan data kependudukan, yaitu baik perorangan yang itu sifatnya sangat rahasia, dan satunya adalah data agregat. Ya, jadi ada 23 output produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Wow, ada banyak sekali ternyata, Banyak Bu, sekali, ya. Konsentrasinya satu-satu udah banyak, 23 produk. Iya, Ya, Bu, 23 produk. Iya. Baik, tadi salah satunya gitu ya, kalau andaikan ada masyarakat gitu yang terkendala dengan NIK tadi, Bu, ya. Iya, Itu bisa untuk dibantu juga berarti ya? Bisa, namanya konsolidasi ya. Nah, itu konsolidasi data NIK ya, itu ada di bidang PIA. Dan sekarang juga sudah online, di JSS sudah ada. Oh, sekarang sudah bisa online? Sudah bisa online untuk konsolidasi data, yaitu pada menu Jogja Solid. Ya, Jogja Solid itu terkait dengan konsolidasi data kependudukan, yaitu khususnya NIK yang dibuka tidak bisa, atau mungkin di dalamnya datanya bukan dirinya. Nah, ini biasanya konsolidasi data itu banyak sekali pelayanan ketika itu PPDB. Lalu pendaftaran CPNS. Itu pokoknya yang antri banyak sekali. Tetapi sekarang sudah tidak antri lagi, karena masyarakat bisa melakukan pelayanan, melakukan konsolidasi di JSS, yaitu di Jogja Solid, yang nantinya kita akan melalui online pelayanannya. Aduh, seru banget ya, Bu, ya. Kalau udah online tuh kayak anak-anak zaman sekarang tuh suka nih online. Kadang suka males yang datang ke sini, ke situ dan sebagainya gitu ya. Sekarang Jogja Solid. Jogja Solid. Bukan Jogja sulit. Betul. Jangan salah. Solid itu dalam pelayanan, dalam perhatian pemerintah kepada masyarakat. Baik, Bapak. Jadi memang itu Jogja Solid ya. Jogja Solid, ya. Akan banyak gitu ya. Bukan sulit loh ya. Solid ya, harus kompak. Baik, Ibu Septi dan juga Pak Sugeng, nanti kita akan sambung lagi gitu ya, karena nanti itu kayak semakin banyak yang bakal kita kepoin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi RBTV. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
Tweet, 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 SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayan senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Udah kawan band ya, cinta sama cinta saya ke Yogyakarta, cinta banget Bapak Ibu. Wah, cinta I love you full lah gitu ya. Dan pasti masih bersama dengan Pak Sugeng Purwanto dan juga Ibu Septi Sri Rejeki, kita masih membahas tentang tertib Adminduk dan inovasi layanan Dukcapil gitu ya teman-teman semuanya ya. Tadi kan Pak Sugeng sudah men-spill nih bahwa Jogja tuh solid gitu ya. Jogja solid bukan sulit gitu. Berarti ini lebih ke masyarakat dong Pak berarti ya. Mungkin boleh Pak, pertanyaan saya adalah gimana nih Pak komitmennya dari pemerintah kota Yogyakarta ini dalam meningkatkan kualitas dan juga untuk mempermudah pelayanan publik nih Pak. Pastinya begini ya, pemerintah ini kan satu institusi yang pelayan masyarakat. Jadi jangan dibalik, pemerintah itu pelayan, jangan malah masyarakat yang suruh melayani pemerintah. Gitu. Jadi sebagai pelayan masyarakat, khususnya di bidang administrasi pendudukan, yang pertama dan utama adalah pelayanan itu sendiri harus cepat. Harus cepat. Ya, sekarang ngurus KTP elektronik ya, kita ngurus administrasi kependudukan itu sangat amat cepat. Yang kedua mudah ya. Sekarang dengan online atau IT system yang sudah diterapkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta ini, bahkan masyarakat yang membutuhkan identitas ya, itu administrasi kependudukan ini tidak harus kemudian face to face dengan petugas ya, untuk layanan-layanan tertentu ini bisa langsung melalui IT system. Jadi orang tidak harus datang tapi bisa mencetak kartu keluarga, mencetak KTP elektronik, selama tidak ada sesuatu yang memang harus diklarifikasi secara face to face untuk datang ke kantor. Jadi yang pertama cepat, yang kedua mudah, yang ketiga ini tanpa biaya, gratis. Ya, semua pelayanan kependudukan ini gratis. Jadi masyarakat nggak ada kekhawatiran lagi, wah ngurus KTP ini lama, ya harus ngantri, bayarnya mahal, enggak. Jadi sekarang tuh cepat, mudah, dan dilayani secara gratis. Yang pasti adalah yang perlu dipahami masyarakat, para pemirsa, bahwa semua kejadian peristiwa kependudukan ini saat ini harus betul-betul diadministrasikan dengan baik. Wujud nyata dari bentuk pengadministrasian adalah identitas-identitas sebagaimana yang diperlukan. Dan kami selalu ya dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Kami itu ditargetkan dengan indikator-indikator yang sangat
tegas. Ya. Alhamdulillah untuk Kota Yogyakarta ini bolehlah kalau kami katakan prestasinya sudah sangat luar biasa. Rekam KTPL udah 99,9 sekian itu sudah terlayani dengan baik. Karena tidak mungkin juga pelayanan administrasi kok 100%, itu memang ada jeda pelayanan yang itu akan terjadi secara alamiah. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa sekali gitu ya Pak. Berarti Ya. untuk masyarakat nih betul-betul dari pemerintah tuh ingin melayani sekali gitu Betul, ya. ya. Mudah dan juga cepat tadi Ya. tuh ya Pak ya harapannya. Nah mungkin saya ke Bu Septi. Bu, tadi kan Pak Sugeng udah bilang mudah dan juga cepat. Apakah itu menjadi salah satu inovasi layanan dari Dukcapil, Bu? Iya. Jadi kalau berbicara inovasi ya, inovasi itu adalah salah satu usaha sebagai solusi ya yang agar kegiatan yang kita laksanakan itu paling enggak meminimalisir resiko-resiko kegagalan gitu ya. Jadi di sini inovasi-inovasi dari Disdukcapil itu ada banyak banget. Jadi yang terbaru 3 hari yang lalu kami baru saja melaunching inovasi pungkasi Pak PJ dengan Ibu Ketua Pengadilan Agama. Jadi pungkasi ini bentuk dari kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pengadilan Agama. Jadi sudah lintas sektoral kalau ini ya. Nah, pungkasi itu adalah pisan pengurusan kantenan statusipun. Jadi itu artinya sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Apa itu Bu Septi kan gitu ya. Jadi inovasi ini dalam hal inovasi perceraian, proses perceraian, di mana perceraian melalui pengadilan agama. Jadi ketika perceraian tersebut sudah inkrah, sudah ditetapkan oleh pengadilan agama, langsung ketetapan hukum yang tetap ya. Nah, langsung dokumen kependudukan yang berupa KTP elektronik dan kartu keluarga itu sudah statusnya berubah menjadi cerai hidup. Kalau dulu kan mohon maaf mungkin masyarakat ketika itu divorce, sebuah kondisi divorce itu kan tabu ya untuk mungkin diproklamirkan gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan besar yang melakukan perceraian itu tidak melapor ke kami, sehingga dokumen kependudukannya tetap seperti sebelum cerai, yaitu masih tetap kawin tercatat di KTP-nya tertulis kawin, padahal mereka itu sudah cerai dan sudah mendapatkan penetapan pengadilan yang sudah inkrah kan gitu ya. Nah, karena melihat itu dampaknya banyak sekali, terutama untuk pembangunan Kota Jogja juga itu sangat berdampak karena data yang ada, data rumah tangga, misal pasangan usia subur berapa gitu ya, tertulis di situ 100, padahal 25 sudah cerai. Kita kan tidak tahu karena masyarakat tidak melaporkan atas peristiwa terjadinya tersebut kan itu ya, melaporkan perceraiannya. Nah, akhirnya muncul inovasi agar data perceraian di pengadilan itu bisa sesuai dengan perubahan status di dokumen kependudukan. Sekarang sudah tidak bisa, misal di pengadilan agama ada 10 yang cerai hari ini gitu ya. Lalu besok setelah kita lihat baru 5 yang melaporkan nggak bisa, ya 10 itu. Dan ini sudah kami simulasi, sudah teruji kemarin kebetulan ada warga yang seperti saya lihat, sudah. Jadi sekarang sudah tidak ada kata menyembunyikan KK dan KTP untuk statusnya. Udah nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Nggak bisa sembunyi-sembunyi, itu salah satu inovasi yang terbaru. Lalu inovasi yang lainnya ada, kami kerjasama dengan rumah sakit di DIY ini, yaitu untuk kado ananda. Akte kelahiran di mana warga Kota Jogja yang ber-KTP Kota Jogja melahirkan misal di JIH itu kan Sleman ya. Nah, itu nanti keluar dari rumah sakit sudah mendapatkan akte kelahiran plus KIA bagi adik, dan nama adik sudah tercantum di dalam kartu keluarga. Jadi sekarang ini masyarakat itu tidak direpotkan. Ya, di samping itu perkawinan juga mantul dan mantap.
Apa tuh Bu? Mantul tuh manten anyar entuk telu, tapi bukan bojone yang telu. Dokumennya. Dan sekarang ditambah mantul tenan kan gitu ya. Nah itu mantul tenan. Lalu yang satu mantap. Jadi mantul itu untuk perkawinan yang non muslim. Oh baik. Sedangkan mantap itu perkawinan yang dilakukan di KUA. Nah ini sekarang begitu juga. Warga masyarakat tidak perlu mengurus ke Disduk Capil atau daring gitu ya terkait dengan pelayanan ini. Tapi ketika sudah selesai akad nikah di KUA akan mendapatkan buku nikah, lalu KK yang sudah berubah status, KTP yang sudah berubah status, dan kartu nikah. Jadi ada 4. Ada 4. Nah, lalu yang mantul tenan ini nanti setelah mendapat misal yang gereja ya sakramen pernikahan gitu ya perkawinan itu nanti sudah mendapat akte perkawinan, KK yang sudah diubah statusnya dan data-data semuanya, lalu KTP elektronik. Ya, kalau memang pengantin ini beda domisili, seandainya yang kakung yang laki-laki ini mau pindah ke kota Jogja sekalian kita uruskan. Mantul tenan. Mantul tenan. Ya, Mantul jadi banget ini. iya sekarang ini sudah tidak ada yang masyarakat harus ke sana kemari menyusahkan karena komitmen kita pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Oh, luar biasa. Iya. Boleh tepuk tangan dulu deh teman-teman semuanya. Luar biasa. Jadi memang komitmennya dari pemerintah ini no ribet-ribet ya Bu ya. Iya. Untuk masyarakat semuanya harus yang simple, cepat, mudah, tastes lah pokoknya ya Bu Iya. ya. Das, banget. Jadi semuanya dapat. Total inovasi dari tahun 2023 sampai 2024 8 inovasi. 8 inovasi. Iya, 2 tahun 8 inovasi. 2 tahun 8 inovasi luar biasa sekali. Wow, ada 8 inovasi dan nanti kita masih akan kepoin lagi tentang Adminduk ini seperti apa, bagaimana caranya kita mengaksesnya, terus habis itu apa saja yang bisa kita akses di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi RBTV. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan
Pokoknya semua akan kulakukan demi masyarakat Kota Jogja gitu ya Pak Sugeng ya? Itu jargon kami tambahan itu ya begitu ya. Dari lirik lagu ya Pak ya? Spontanitas tapi positif harus iya dikeluarkan betul, terus. harus betul Pak, harus tetap semangat juga yang pasti. Baik, tadi kita sudah banyak membahas gitu ya dari Bu Septi juga ternyata banyak ada di 2 tahun ini ada 8 inovasi yang tuh luar biasa sekali gitu ya. Nah sekarang setelah dari Bu Septi ini saya mau tanya ke Pak Sugeng nih. Kenapa sih Pak kita tuh kok perlu tertib Pak? Emang nggak boleh gitu Kak? Ya tertibnya nanti aja deh. Kenapa Pak? Ya memang tertib itu penting. Awal semua kehancuran karena adanya ketidaktertiban. Tapi awal sebuah kesuksesan ya karena kita tertib. Coba Mbak Tiara bayangkan ya, kenapa administrasi kependudukan itu harus secara tertib, murni dan konsekuen itu dimiliki oleh seluruh masyarakat. Tadi Bu Septi menyampaikan contoh perceraian, ya. Dari perceraian itu kan ada yang harus segera diikuti. Yang pertama tentunya kartu keluarganya kan otomatis mesti harus berubah. KTP-nya juga berubah karena berubahnya status, tempat tinggal dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang harus berubah nanti misalnya yang laki atau yang perempuan ini kagungan putra kemudian mau ikut yang mana. Jadi status si anak sendiri ini kan juga harus ada perubahan. Belum lagi kalau habis cerai kemudian nikah lagi. Ini kan peristiwa-peristiwa yang harus diikuti administrasi kependudukan. Nah, konsekuensi dari tertibnya kepemilikan administrasi kependudukan yang tadi ada 13 atau berapa ragam itu ya. Ini kan nanti kaitannya dengan pengurusan hak anso, pengurusan gaji kalau itu ASN ya. Kalau udah pisah kan ya tunjangannya kan akan berbeda, kemudian macam-macam. Artinya memang setiap peristiwa kependudukan ini harus diikuti oleh administrasi kependudukan itu sendiri. Harus disampaikan, dilaporkan. Misalnya akte kematian kalau tidak dilaporkan masih dapat pensiun terus. Gitu. Padahal orangnya kan sudah meninggal si istri yang ditinggalkan itu sudah nikah lagi, berarti hak pensiunnya terhadap si suami kan sudah habis. Kalau tidak dilaporkan nanti ketahuan Bu Septi di ujung tinggal ngerekap, nanti harus mengembalikan berapa, gitu kan? Sudah anaknya sudah gede, sudah lepas, sudah tidak kuliah, kalau itu tidak dilaporkan dan lain itu pun juga akan menjadi masalah. Nah, termasuk juga untuk pemenuhan hak ya. Ini kan baru bicara kewajiban. Pemenuhan hak itu juga memerlukan identitas pendudukan untuk mengurus gono gini, tahu toh nggih, kekayaan bersama. Gono itu ada gini dari laki perempuan untuk mengurus warisan. Kalau yang istri ditinggal suami ngurus pensiun, ini kan harus ada tanda bukti kependudukan yang jelas, tegas dan sah tentunya. Makanya kenapa kami mengatakan administrasi kependudukan ini wajib dimiliki oleh semua masyarakat. Ya, karena kepentingannya sangat amat penting bagi yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Baik Pak Sugeng, jadi memang sebetulnya kembali ke kita lagi ya Pak ya? Betul. Kalau kita nggak tertib kita yang rugi juga gitu. Rugi. Banyak hal-hal di belakang sana nanti yang kacau balau gitu ya Pak ya bisa kalau jadi. di masyarakatnya seperti itu, di kami ya nanti Bu Septi akan mendapat teguran. Loh kenapa rekam KTP-nya nggak sampai target, kenapa kok masih ada penduduk yang cerai kok belum dapat surat akte perceraian, yang nikah kok belum dapat akte nikah, gitu. Yang kematian juga nggak dapat akte kematian. Itu kan menjadi kesalahan di pemerintah. Padahal kami pengennya mewajibkan itu take and give-nya itu masyarakat tertib, pelayanan juga optimal, maksimal ya, seperti itu.
Baik. Jadi saling membutuhkan sebenarnya. Bersinergi bersama. Bersinergi Gitu bersama. ya Pak ya, betul. Jadi di pemerintah sudah memberikan kemudahan, terus habis itu cepat juga. Jadi memang kita sebagai masyarakat pun juga harus tetap ikut mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Apalagi tadi juga Pak Sugeng sudah mengatakan, Bu Septi juga bahwa ini wajib ya update kehidupan. Sudah menikah atau belum, mungkin orang tuanya ada yang meninggal atau tidak. Karena memang itu kembali lagi untuk administrasi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kalau Bu Septi nih Bu, kalau tadi yang namanya Adminduk nih Bu, ini cara mengaksesnya bagaimana, alur-alurnya bagaimana Bu? Apakah online itu bisa Bu? Ya. Jadi kalau terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan itu ada beberapa jalur pelayanan yang kami buka. Yang pertama yaitu pelayanan secara tatap muka. Tatap muka masyarakat bisa langsung datang ke Disduk Capil. Lalu karena pelayanan kita sudah pelayanan terintegrasi ya, yaitu jadi semakin cepat. Nah, juga bisa pemohon datang ke mall pelayanan publik. Ya, jadi kita juga membuka warung di mall pelayanan publik, tapi hanya khusus untuk aktivasi IKD, rekam KTP elektronik dan juga cetak KTP elektronik. Kalau untuk yang di mall pelayanan publik, sedangkan yang di Disduk Capil kami melayani untuk semuanya dan juga yang saudara-saudara kita difabel, yang disabilitas, ibu menyusui, lansia itu akan nanti pada desk tersendiri. Ya, jadi kami juga sudah ruangan layanan kami pun juga sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena pemohon itu kan berbeda-beda kan gitu ya. Iya, sehingga kami juga menyediakan pelayanan yang sudah representatif, itu untuk tatap muka. Lalu juga ada daring, pelayanan daring. Jadi bagi orang yang sibuk, bagi orang yang kesat gitu ya, seperti saya gitu kan males datang gitu ya. Di rumah sambil masak, sambil berduaan dengan suami atau gimana ya, itu bisa melalui daring, yaitu lewat Jogja Smart Service. Ya, nantinya di HP warga masyarakat kota itu wajib untuk menginstal Jogja Smart Service karena kita pelayanan melalui online-nya Jogja Smart Service. Bisa melalui WhatsApp, khususnya untuk pindah datang penduduk. Lalu bisa melalui identitas kependudukan digital, IKD yang ada di HP masing-masing bagi yang sudah mengaktifasi IKD di dalam HP-nya. Nah itu juga sudah bisa melalui, itu malah enak. Tinggal buka mau butuh apa, update data pendidikan, ya udah langsung dipenyet gitu ya. Nah seperti itu. Selanjutnya juga bisa melalui jemput bola. Gimana tuh Bu, jemput bola? Jemput bola itu kami datang kepada yang membutuhkan. Misal ada keluarga yang ada ODG-nya, ODGJ-nya, lalu butuh untuk rekam KTP elektronik karena untuk bansos dan sebagainya kan harus mempunyai harus punya KTP kan gitu ya. Nah, sehingga kami nanti dari warga tersebut mungkin kader Gisa atau kelurahannya atau Pak RT-nya bersurat kepada kami bahwa ada penduduk yang membutuhkan perekaman dan dia penduduk yang disabilitas, yang ODGJ atau yang lansia atau yang cacat atau bagaimana ya, yang difabel tadi kan itu kami akan datang door to door. Tidak memandang itu kaya atau bagaimana. Semua kami datangi dan alhamdulillah kebetulan kami mendapatkan mobil dari APBD Kota Jogja, mobil listrik Molis, itu yang merupakan inovasi kami juga yang sudah kami branding namanya Simolis. Siap melayani, siap mobile melayani masyarakat dengan istimewa. Luar biasa. Simolis itu ya itu. Jadi lalu juga kami juga drive-thru. Di samping jemput bola sampai ke sekolah, sampai ke panti asuhan, sampai ke lapas. Karena apa? Khususnya dalam ini nanti menjelang pilkada, semua warga negara Indonesia yang domisili Kota Jogja tidak boleh sampai itu tidak tercatat, kan seperti itu ya. Sehingga salah satu syaratnya kan harus sudah rekam KTP elektronik. Nah, sehingga kami sampai ke lapas, ke sekolah, ke kampung untuk jemput bola. Jadi sudah semua kami sasar. Nah, lalu yang satunya lagi melalui drive-thru.
Jadi kami sudah menjadwalkan secara rutin pelayanan drive-thru. Jadi pelayanan drive-thru itu kami datang ke tiap-tiap kemantren, bahkan kelurahan, sudah dijadwal seminggu 2 kali dengan mobil drive-thru. Nah, itu masyarakat akan datang ke situ. Dan biasanya tidak turun dari kendaraan. Karena hanya 3 menit, 2 menit, KTP udah jadi. Oh iya? Iya, kakak sudah cepet sekali ya, Bu. aktivasi IKD, iya, karena drive-thru harus berbeda dengan ketika datang ke Disduk Capil. Kalau datang ke Disduk Capil atau MPP kan pakai antri. Drive-thru juga antri, tapi lebih cepat. Tapi basic datanya Iya, kan basic sudah datanya masuk, sudah ya. masuk kan gitu ya, itu. Iya. Jadi pelayanannya banyak sekali. Ya, mau yang mana monggo kami persilahkan kepada masyarakat. Ya. Dan tentunya pelayanan ini itu benar-benar kami lakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Apa artinya? Semua gratis loh, Mbak. Dan tidak perlu, masyarakat tidak perlu memberi kami kotak makan, snack gitu ya, nggak perlu, karena teman-teman kami sudah mendapatkan dari kantor, sudah mendapatkan makan siang, lalu sudah mendapatkan snack, kan seperti itu, sudah mendapatkan gaji yang pasti. Ini cuma tinggal datang aja untuk ngurus gitu ya. Jadi mau layanan yang mana gitu. Simple semuanya ya tuh kan, dari Dukcapil aja sama kayak makanan loh, cepat saji juga, cepat buat ada drive-thru juga loh, jadi cepat disajikannya ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya Ibu dan juga Bapak setelah yang satu ini, tetap di Obrolan Pagi RBTV. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Ojo lali nonton les 5:30, ketuk 5:30. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoknya ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan! Oke, bentar, Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini nggak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca. Dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen!
pagi ya, masih di obrolan pagi dan terima kasih untuk Punakawan Band, luar biasa sekali. Dan juga pastinya kita masih akan membahas tentang tertib Adminduk dan inovasi layanan Dukcapil. Dan buat teman-teman semuanya, saya masih bersama dengan Pak Sugeng dan juga Ibu Septi. Tadi sudah membahas gitu ya bahwa banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah free ya, gratis, tidak dibungut biaya apapun, tinggal dipilih nih, mau drive thru ya kan, mau menunggu dijemput bola atau bisa langsung datang ke kantor pun juga bisa. Jadi kan memang ini ya Bu ya, komitmen dari pemerintah mempermudah masyarakat. Cuman kalau seandainya masyarakatnya nih Bu nih ada yang kesusahan, terus habis itu kayak saya susah mengakses deh. Apakah dari pemerintah sendiri bisa membantu Bu? Ya, jadi pelayanan Adminduk di Disdukcapil Kota Yogyakarta itu intinya bisa dibantu. Yaitu bagi warga masyarakat yang gaptek teknologi. Iya enggak, kan kalau sudah seperti saya tua ini kadang nunal-nunul gitu ya. Mau nunul JSS keliru nunul lainnya ya Pak. Betul. Sugeng ya anak ini. Jadi untuk gaptek teknologi. Lalu ada yang sakit. Yang namanya KTP itu kan diambil tidak boleh di orang lain, tetapi harus yang bersangkutan. Tapi kalau sakit kan gitu ya. Lalu ada pengurusan akte kelahiran, akte kematian. Kalau baru berduka kan tidak mungkin dengan. Nah, ini selain inovasi yang ada, itu juga dibantu oleh masyarakat yang namanya Kader Gisa, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Jadi Kader Gisa kita jumlahnya 500 lebih. Tersebar di 45 kelurahan. Ya, jadi Kader Gisa itu dibentuk, diusulkan oleh Bapak Ibu Lurah, oleh Lurah yang terdiri dari tokoh masyarakat, lalu juga aktivis-aktivis kampung dan juga PKK dan sebagainya. Nah, ini diusulkan ke kami langsung nanti berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Dukcapil, mereka terekrut dalam Kader Gisa. Salah satu tugasnya adalah membantu masyarakat dalam melakukan permohonan, pengajuan proses dokumen kependudukan, semua dokumen kependudukan. Nah, itu adalah Kader Gisa. Jadi tidak perlu surat kuasa. Kalau sudah Kader Gisa yang melakukan, yang membantu untuk pemrosesan dokumen kependudukan. Tetapi kalau orang lain masih ada surat kuasa. Ya enggak kan gitu ya. Tapi kalau Kader Gisa tidak. Karena Kader Gisa itu kan kepanjangan tangan yang membantu kami di masyarakat untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengajukan permohonan di Disdukcapil. Iya. Baik, jadi Kader Gisa ini sendiri 100% akan membantu masyarakat gitu ya Bu ya? Dalam kondisi apapun gitu ya? Dalam kondisi apapun, ya. Dan itu sudah ada surat keputusannya. Sehingga tidak bisa dipalsukan, oh ini ngaku Kader Gisa. Kan kami tahu kan gitu ya. Dan Kader Gisa ini juga mendapat dukungan anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Nah, jadi udah semakin mudah, nggak usah pakai surat kuasa kayak di bank gitu ya Bu ya. Kalau saya lagi galau mungkin ya, nah bisa ke Kader Gisa itu sendiri. Baik, mungkin terima kasih Bu Septi gitu ya. Kalau dari Pak Sugeng sendiri mungkin harapan ke depannya gimana Pak? Ya, khususnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta ya. Terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Ini bentuk pelayanannya itu sudah sangat luar biasa. Pelayanan yang dilakukan sangat cepat, akurat, kemudian gratis ya. Dan betul-betul kami melayani kepada kepentingan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Dan tentunya kami mengajak dalam kesempatan ini, marilah kita urus ya, kita kondisikan, kita adakan ya segala bentuk identitas untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita, dalam rangka ini kita untuk mengakses berbagai kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kepemilikan kartu identitas yang jumlahnya tadi luar biasa ya, ada 13 atau berapa itu yang kami siap untuk melayani dengan baik. Masyarakat yang sadar dan melaksanakan kewajibannya untuk mengurus
administrasi kependudukan itu keren. Waduh, itu keren. Jempolnya 2 berarti ya Pak ya kalau keren. Jempolnya 2 keren gitu ya. Tapi pasti memang betul ya harus tertib gitu ya Pak ya semuanya dalam administrasi gitu. Bu Septi tadi saya ada yang kelupaan Bu. Kalau seandainya bikin KTP itu juga bisa ya Bu ya di ini Bu di apa namanya di Adminduk ini. Oh. Bikin KTP, ya bikin KTP bisa sekali rekam ya, rekam KTP elektronik bisa sekali, yaitu bisa di Mall Pelayanan Publik, bisa di kantor Disduk Capil, dan juga bisa nantinya jemput bola. Iya, jadi semuanya sudah apa ya, kita layanan dari apapun sudah kita lakukan. Nah, sekarang Mbak juga ini saya mau sombong sedikit ya. Boleh ya, izin ya. Ya, ini biar masyarakat Kota Jogja dan sekitarnya juga tahu, oh ternyata Disduk Capil sekarang semakin memanjakan warga masyarakatnya kan itu ya. Jadi dari pelayanan online dan pelayanan mandiri ya secara daring maupun datang sendiri. Nah, kita juga sudah melengkapi dengan pencetakan mandiri dokumen kependudukan, yaitu melalui Anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi di Kota Jogja ini sampai saat ini yang sudah terpasang itu ada 6 Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk akhir tahun, triwulan terakhir tahun 2024 kita akan menambahkan lagi 2 Anjungan Dukcapil Mandiri. Dari yang 6 sudah terpasang yaitu di Kemantren Mergangsan, Kemantren Jetis, kantor Disduk Capil, Mall Pelayanan Publik, lalu UPT Pasti, Dongkelan Jalan Bantol, dan UPT Taman Pintar yang ada di Jalan Panembahan Senopati. Sedangkan yang 2 nanti akan kita pasang di Kemantren Wirobrajan dan Kemantren Danurejan. Jadi sudah ada 8 Anjungan Dukcapil Mandiri tersebar di Kota Yogyakarta. Menambah masyarakat itu dimanjakan, tinggal datang lalu nyetak kan gitu ya. Iya, betul. Iya, nggak perlu datang ke mana-mana, tapi yang terdekat saja. Itu Mbak. Iya. Itu semakin mempermudah. Jadi udah nggak ada lagi kata-kata untuk tidak tertib ya. Iya, sekarang harus sudah tertib, dipenuhi. Sudah ada ya Bu. Nanti kalau ada masyarakat yang masih bandel, sentil aja Bu. Kita sentil bersama. Iya. Mungkin terakhir Bu Septi mungkin bisa diajakin teman-teman masyarakat Kota Jogja untuk selalu tertib Bu. Ya, jadi kepada warga masyarakat Kota Yogyakarta, kami berharap bahwa tertib Adminduk itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Disduk Capil, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk itu kami minta kepada seluruh warga masyarakat Kota Jogja untuk tertib Adminduk mulai sekarang. Karena nantinya jangan sampai ketika mengurus sebuah pelayanan publik tetapi salah satu persyaratan yang tidak lengkap adalah dokumen kependudukan, harus tergesa-gesa memprosesnya. Sehingga dari sekarang tertib Adminduk dan kami siap melayani masyarakat dengan ikhlas dan bahagia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah teman-teman semuanya. Pokoknya udah 100% pemerintah Kota Jogja tuh untuk masyarakat, semua sudah dipermudah pokoknya, dan semuanya serba simpel, gampang, mudah, dan juga gratis lagi ya Bu ya. Gratis lagi. Itu yang harus tuh, gratis tidak dan dipungut cepat. Ya. Dan cepat juga, plus lah pokoknya ya. Tidak terasa Bu ya, dan Bapak sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak Sugeng Purwanto yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini, dan juga Ibu Septi Sri Rejeki yang sudah berkenan hadir juga. Semoga selalu sehat Bapak Ibu. Amin. Sukses selalu. Amin. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, siap. Baik, terima kasih banyak saudara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di obrolan pagi RBTV. Kalau gitu saatnya saya Tiara pamit dan sampai jumpa. Bye.